Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Mengatakan bahwa Rasul, Nabi, Wali itu hak penuhnya Allah. Betul. Untuk membuat dan mengangkatnya, melantiknya dan seterusnya, mendeklarasikannya, memberikan sertifikasinya dan seterusnya secara Allah kan gitu. Nah, betul. Dan Allah kelihatannya urusannya tidak hanya soal birokrasi, tapi urusannya soal cinta. Iya. Jadi sedemikian rupa para wali dicintai Allah, sehingga Allah sendiri bersumpah, barang siapa menyakiti wali saya, iya, maka saya menyatakan perang, saya menabuh genderang perang kepada mereka. Betul. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka saya umumkan perang kepadanya. Jadi sekarang kita tinggal tarik garis. Kalau Gus Dur itu wali, betul, sebagaimana dipercaya sangat banyak orang, ya. Maka ketika Gus Dur disakiti dengan dijatuhkan dari kursi kepresidenannya, iya, berarti Allah menabuh genderang perang kepada orang-orang itu. Kepada orang-orang itu. Iya. Ya, tinggal kita tunggu kan. Kita tunggu, ya. Betul. Nah, berapa lama dari genderang ke pedang atau dari genderang ke tombak atau betul, dari genderang ke tanda ke tindakan itu berapa lama kan kita nggak tahu juga. Tapi pokoknya karena kalau memang Gus Dur wali, maka semua yang menyakiti Gus Dur dulu sebagai presiden akan mendapat akibat dari Allah karena Allah sudah menabuh genderang perang. Betul. Kalau Habib Rizik itu seorang wali, sebagaimana saya banyak membaca meme-meme ya. Iya. Kalau Habib Rizik itu seorang wali, maka kalau ada yang menyakiti Habib Rizik, ada yang memfitnah Habib Rizik, ada yang ada yang membuli beliau, ada yang meremehkan beliau. Yang marah kan bukan Habibnya, yang marah adalah Allah, karena betul, Allah akan menabuh genderang perang kan gitu. Betul, betul. Nah, ada nggak contoh-contoh di mana Allah bertindak kepada wali yang disakiti itu, kepada orang yang menyakiti wali itu? Oh iya, jadi apa ya? Ya orang Jawa kan tahu istilah kualat. Istilah kualat. Nah, kualat itu jangankan kepada wali Allah, kepada manusia yang biasa saja akan ada kualat. Dan kepada wali juga akan seperti itu. Jadi sebentar ya. Iya, entah bagaimana bentuk genderang perangnya Allah ya, entah iya, bagaimana bentuk balasan Allah, tapi iya, itu kan janji Allah sendiri. Betul. Wa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah iya, tidak iya, akan pernah mengingkari janji. Jadi ini berarti bukan hanya golongan-golongan yang sedang bertengkar di Indonesia, Pak. Iya. Barang siapa menyakiti wali-wali, iya, melalui penjajahan terhadap bangsa para wali itu. Betul. Ya kan, wali-wali kan se-Indonesia banyak sekali nih. Betul. Habib-habib banyak sekali turunan Rasulullah pada 3 level tadi. Iya. Terus kalau ada negara lain ngapusi kita, ada kekuatan-kekuatan internasional, koalisi atau apapun saja, apakah Amerika, apakah China atau siapapun yang menyakiti bangsa kita sehingga para wali dan para habaibnya itu ikut tersakiti, maka kan Allah yang tidak terima kalau menurut kita. Betul, betul. Bisa berupa bencana, bisa berupa, iya, bisa berupa bencana, bisa banjir, bisa yang merata itu, yang bencana bisa banjir, bisa ada paceklik, bisa ada kesulitan-kesulitan, tapi yang personal bisa orangnya tersebut mengalami sakit, bisa orangnya ya yang tidak kita duga lah, gitu. Ya. Bisa seperti itu. Jadi Pak Muzamil, Mas Helmi, ini kita bukan sedang menikmati pertengkaran atau permusuhan di antara bangsa kita. Kita ini, saya ini sedang bukan juga sedang memastikan Allah akan membalas apa tidak, karena itu urusan Allah dan itu haknya Allah 100%. Iya. Saya cuman menjadi optimis, menjadi bergembira bahwa Allah juga akan ikut bertindak atas semua kedoliman kepada manusia, terutama yang menyangkut para wali dan habaibnya kan gitu. Betul. Kan tidak mungkin Allah tidak mencintai Habib sebagaimana mencintai para wali. Betul. Kan betul. Itu iya. Lowong Allah yang bikin Nur Muhammad, terus Allah menciptakan Ruh Muhammad, Allah menciptakan Muhammad bin Abdullah. Iya.
terus dengan turunannya semua kan gitu. Iya. Berarti kan mereka berada di dalam ruang cintanya Allah sedemikian rupa. Betul. Sehingga teman-teman semua pertengkaran yang selama ini kita alami atau kita baca atau kita dengarkan melalui medsos, melalui televisi, melalui apapun itu, saya minta kita optimis bahwa semua berada di dalam rangkuman langitnya Allah tadi kan gitu ya, Mas Emil ya. Iya. Dan optimisme saya bukan karena Allah akan membalas. Tidak hanya itu, karena Allah juga Rahman Rahim. Jadi kalau kita sudah bilang Bismillahirrahmanirrahim, maka dalam keadaan apapun saja, semenderita apapun saja, stres apapun saja kita, seterpepet apapun keadaan kita, seterinjak-injak kayak apapun saja hidup kita tetap Bismillahirrahmanirrahim. Kita tetap meyakini bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kan ada kemungkinan membalas itu dengan kasih sayang, bisa nggak? Bisa kasih sayang, tapi juga ada ya hukuman. Saya punya guru, gitu ya. Yang saya yakin guru saya itu wali. Nah, suatu saat dulu pernah ditangkap polisi, gitu ya, karena tidak mengikuti kemauan pemerintah. Dan beliau tenang-tenang saja, gitu ya. Tapi akhirnya polisi yang nangkap itu gila. Nah, itu balasan Allah Ta'ala. Nah, akhirnya kiai saya itu dikeluarkan dari penjara karena polisinya gila. Jadi Mas Helmi jangan sekali-sekali menyakiti Pak Muzamil ya, nanti gila lah ya, nanti gila. Gitu ya. Gitu ya. Itu kan sangat berat kalau gila itu. Berat sekali. Lah kita kan punya teman di Purworejo kiai yang mau digerebek oleh kepolisian daerah, tapi kemudian kan mobilnya malah kecelakaan semua. Kecelakaan di sana. Atau begitu sampai ke pesantrennya malah yang mereka lihat adalah laut selatan misalnya, dan seterusnya kan gitu. Jadi nah itu semua tidak bisa kita pastikan secara akademis atau secara ilmu modern ya. Itu semua urusannya adalah optimisme dan keyakinan gitu ya. Dan saya ingin menikmati dan bergembira karena keyakinan, karena kalau fakta ilmu, fakta akademis, fakta kehidupan yang hanya bisa dipahami oleh sejumlah complongan di akal kita, itu tidak akan pernah mampu membahagiakan kita, Pak. Betul. Yang bisa membahagiakan kita secara maksimal itu adalah keyakinan kita, optimisme kita, dan husnudzon kita kepada Allah. Yang sudah punya janji semacam bermacam-macam tadi. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ini semua membuat Anda semua dalam keadaan apapun saja optimis Allah itu Rahman dan Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wal akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Pak kulo tak live di Facebook. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم ini ndek
belakang rumah dari Gunung Semeru. Di belakang rumah lihatnya. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء